Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ayun Wan Masih. Saya di sini bersama teman-teman kelompok 3 untuk menjelaskan alat pemeriksa pada bayi baru lahir. Nah, sebelum kami kelompok 3 menjelaskan lebih lanjut, sebelumnya perkenalkan teman-teman kelompok kami, yaitu yang pertama Ayun Wan Masih, saya sendiri, yang kedua Desti Ayuning Tias, yang ketiga Dia Ayu Kaswaroh, yang keempat Erlina Wati, yang kelima Florentia Ellen Lasmita Ramli, yang keenam Octavia, yang ketujuh Rola Frolita Rosanti, yang kedelapan yaitu Syifa Mayang Fadilah. Ya teman-teman, selamat menyaksikan. Bak instrumen alat kesehatan. Bak instrumen terdiri dari dua kata, yaitu bak yang artinya tempat untuk menyimpan suatu benda, sedangkan instrumen dalam dunia kesehatan yaitu alat-alat kesehatan. Oleh karena itu, dilihat dari kedua arti di atas, bak instrumen merupakan alat kesehatan yang berupa bak atau berbentuk seperti balok dengan ukuran bermacam-macam. Jenis dan ukuran bak instrumen. Bak instrumen digunakan untuk menaruh instrumen-instrumen atau alat-alat kesehatan seperti gunting, anatomis, pinset, jarum suntik, dan lain-lain, agar alat-alat kesehatan tersebut tetap dalam kondisi yang steril. Bak instrumen terdiri dari bermacam-macam ukuran seperti yang pertama 20 cm x 7 cm x 4. Yang kedua 20 x 12 dikali 4,5. Yang ketiga 24 x 12 dikali 6,5. Yang keempat 30 dikali 20 dikali 5. Yang kelima 42 dikali 30 dikali 5 cm. Yang keenam 45 cm dikali 30 dikali 10 cm. Selain ukuran-ukuran di atas, pada umumnya bak instrumen dibagi menjadi 3 kategori, yaitu kecil, sedang, dan besar. Iya, baik, selamat pagi teman-teman. Sebelum saya melanjutkan penjelasannya, di sini saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ayun Wan Masih dari Program Studi Sarjana Kebidanan NIM SB 21010. Ya teman-teman, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan tensimeter atau biasa disebut dengan swig manometer. Ya teman-teman bisa melihat gambar di atas. Ini adalah gambar dari tensimeter. Ya teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu tensimeter. Ya teman-teman, dapat kita ketahui bahwa tensimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan darah kita. Nah, fungsinya ya untuk mengetahui atau untuk mengukur tekanan darah sehingga dapat diketahui berapa tekanan darah kita yang sebenarnya. Ya teman-teman, di sini saya akan menjelaskan lagi mengenai bagaimana cara mengukur tekanan darah dengan menggunakan tensimeter manual. Ya teman-teman, cara yang pertama yaitu pegang manometer di tangan sebelah kiri dan pegang bola tensimeter di tangan sebelah kanan. Teman-teman bisa berpedoman pada gambar di atas. Ya teman-teman, langkah yang kedua yaitu tahan tekanan udara di bola tensimeter dengan cara memutar skru pompa searah dengan arah jarum jam. Teman-teman bisa berpedoman pada gambar di atas. Ya teman-teman, pada langkah yang ketiga yaitu pompa menset dengan cara meremas-remas bola tersebut, atau biasanya kita bisa mendengar denyutnya lewat stetoskop. Nah, teman-teman bisa berpedoman pada gambar di atas. Langkah yang keempat yaitu perhatikan jarum manometernya, terus pompa menset tersebut hingga jarumnya menunjukkan 30 mm Hg di atas tekanan palpotoir atau sistolik kamu. Pada tahap ini kamu tidak akan mendengar denyut nadi. Nah, teman-teman bisa berpedoman pada gambar di atas. Langkah yang kelima yaitu sambil memperhatikan jarum manometernya secara perlahan, lepas pompanya dengan membuka kutub berlawanan arah jarum jam dan pastikan jarum manometer akan turun sebanyak 2-3 poin setiap detak jantung. Ya teman-teman, langkah yang keenam yaitu perhatikan
suara denyutnya dan begitu kamu mendengarnya, perhatikan angka yang ada di manometer. Hasil angka tersebut adalah tekanan sistolik atau ada di manometer. Hasil angka tersebut adalah tekanan sistolik atau tekanan darah di dinding jantung ketika jantung berdetak. Nah, teman-teman bisa melihat gambar di atas sebagai pedomannya. Langkah yang ketujuh yaitu secara perlahan terus kempiskan mensel tersebut. Nah, langkah yang ketujuh yaitu dengar dengan seksama hingga suara denyut nadi tersebut hilang. Saat kamu sudah tidak mendengarnya, perhatikan angka yang tertera di manometernya. Nah, itulah hasil tekanan darah di astoliknya atau tekanan darah antara denyut jantung. Iya teman-teman, langkah yang ke-9 atau langkah yang terakhir yaitu biarkan mensel tersebut mengempis secara penuh. Nah, teman-teman, itu adalah cara menggunakan alat tensimeter manual. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan lagi atau saya akan menyebutkan ada 3 macam-macam tensimeter yang ada untuk saat ini dan ketiganya memiliki kinerja dan fungsi masing-masing ya yang sama dan tentunya sebagai alat ukur tekanan darah. Nah, yang pertama yaitu tensimeter air raksa. Nah, teman-teman, ini adalah tensimeter air raksa. Yang kedua yaitu tensimeter Android. Ya, teman-teman, ini adalah alat tensimeter Android. Nah, tensimeter yang ketiga yaitu tensimeter digital. Teman-teman, ini adalah alat yaitu tensimeter digital. Salah satu tanda bahwa badan kita sedang tidak normal adalah suhu badan yang tinggi. Dan termometer akan menjalankan perannya sebagai alat pengukur suhu tubuh kita. Termometer adalah alat yang berfungsi untuk mengukur suhu atau temperatur. Dalam keperluan medis, termometer biasanya digunakan untuk memeriksa suhu tubuh. Tong spatol kayu atau sudip lidah adalah alat untuk memeriksa rongga mulut dan untuk mengambil sampel disposable. Pengukur panjang badan atau biasa disebut Ivan Luller adalah merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur panjang badan anak dari 0 sampai 2 tahun. Madeline atau pita ukur adalah alat ukur untuk menghitung tinggi fundus uteri atau TVU pada ibu hamil dalam ukuran sentimeter. Banyak digunakan bidan atau calon bidan untuk mengukur tinggi fundus uteri pada ibu hamil, sehingga dapat mengetahui taksiran berat badan janin yang diukur menggunakan Madeline. Perkenalkan, nama saya Ferintia Elena Smita-Rendi, NIM SB21020. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat yang biasa digunakan para tenaga kesehatan tenaga medis, yakni stetoskop. Stetoskop merupakan alat yang digunakan para tenaga medis untuk mendengarkan suara organ di dalam tubuh. Alat ini berfungsi untuk mendengarkan suara di dalam tubuh, salah satunya untuk mendengar suara detak jantung dan mendeteksi kelainannya. Selain untuk mendengarkan suara detak jantung, stetoskop juga bisa digunakan untuk mendengarkan suara-suara lain dari dalam tubuh, misalnya bunyi pernafasan atau bunyi usus, denyut jantung, nadi, organ pencernaan, dan paru-paru. Tidak hanya itu, alat ini juga dapat mendengarkan suara aliran darah, bahkan bunyi detak jantung janin yang masih berada dalam kandungan. Cara kerja dari alat ini yaitu dengan menyalurkan suara dari bagian dada melalui tabung kosong berisi udara ke telinga pendengar. Bagian cep pada seni stetoskop akustik biasanya terdiri dari 2 sisi yang dapat diletakkan di badan pasien untuk memperjelas suara. Sekian dari hasil penjelasan saya mengenai stetoskop. Saya ucapkan terima kasih. Baik, demikian yang dapat kami kelompok 3 sampaikan mengenai alat-alat pemeriksaan fisik pada bayi berlahir. Dan jika ada salah kata yang kami sampaikan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.